Baik Tribuners, jumpa lagi bersama Ratu Ziati di Live Travel Update Kamis 24 Februari 2022. Weekend tinggal menghitung hari ya Tribuners, jadi buat Anda nih yang masih bingung hendak menghabiskan akhir pekan kemana, jangan khawatir karena Ratu sudah siapkan sederet rekomendasi lokasi wisata di berbagai kota di Indonesia. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah Live Travel Update selengkapnya. Baik, Tribuners, Ratu akan memberikan rekomendasi lokasi yang bisa dibilang ini jadi surga buat Anda yang suka jajan. Pasar Cidu di Jalan Tinumbu, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Tribuners. Kalau di siang hari, lokasi ini merupakan tempat berjualan pakaian bekas, tapi saat malam hari berubah menjadi pusat jajanan. Awalnya hanya ada beberapa saja Tribuners yang menjual jajanan, tapi setelah viral, lokasinya jadi rame banget. Masalah harga jangan ditanya Tribuners karena mulai dari Rp5.000 Anda sudah bisa mendapatkan makanan di sini. Lalu ada makanan apa saja? Di sana sudah ada Rudi Salem yang hendak melaporkan. Silakan Rudi. Ya, baik rekan Ratu di studio Tribuners. Jadi buat kalian Tribuners yang ingin menikmati aneka jajanan khas lokal maupun mancanegara bisa datang langsung di Pasar Cidu, Kota Makassar. Nah, Tribuners, Pasar Cidu, Kota Makassar ini terletak di Jalan Tinumbu, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, di sebelah utara Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, Tribuners, seperti yang Ratu katakan tadi bahwa di malam hari daerah ini dijadikan sebagai pusat kuliner di Kota Makassar, dan di siang harinya ataupun di sore harinya ini tempat ini dijadikan sebagai lahan ataupun tempat untuk menjual pakaian bekas begitu Tribuners. Nah, dulunya tempat ini hanya ada beberapa saja pedagang ataupun tenan yang menjajakan dagangannya di sepanjang Jalan Tinumbu. Namun belakangan mendadak viral di media sosial dan menjadi ramai dikunjungi. Nah, Tribuners, berbicara soal harga ini cukup bersahabat karena hampir semua jajanan di setiap tenannya itu dijual dengan harga yang serupa, yakni hanya Rp5.000 saja Tribuners. Dan soal rasa pastinya tidak diragukan lagi, pastinya yang enak Tribuners. Nah, untuk makanannya sendiri ataupun jajanannya ada banyak jenis jajanan yang bisa ditemui. Misalnya saja ada bakso bakar, ada roti bakar, kemudian ada ceker, kemudian jagung bakar, ada juga sotang, ada juga kebab, aneka pentolan, dan berbagai jenis kuliner lainnya. Nah, untuk minumannya sendiri itu juga beragam. Belakangan juga ada es permen karet yang belakangan viral. Kemudian ada juga berbagai jenis minuman seperti Thai tea, green tea, dan berbagai jenis minuman lainnya di sepanjang Jalan Tinumbu ini. Nah, Tribuners, kawasan kuliner ini dibuka dari sore hari hingga tengah malam sampai dengan pukul 00.00 ataupun sampai dengan bahkan beberapa pengunjung juga mengatakan bahwa lokasi ini bisa sampai buka pada pukul 2 dini hari Tribuners. Nah, setiap malamnya tak heran bahwa lokasi ini selalu ramai dikunjungi karena memang harga dan rasanya yang sangat bersahabat. Dan setiap malamnya tak memandang hari, baik itu mulai dari hari Senin hingga Minggu itu jalan di sepanjang Jalan Tinumbu ini selalu ramai dan mengakibatkan macet. Dan karena kemacetan itu juga beberapa pantauan dari Tribun Timur juga beberapa pengunjung tidak menerapkan protokol kesehatan karena saking antusiasmenya masyarakat untuk mengunjungi kawasan kuliner tersebut. Nah, untuk berbicara omset pendapatan dari pedagang sendiri itu Tribuners, berdasarkan wawancara Tribun Timur itu pendapatan pedagang di pusat kuliner ini bisa mencapai 1 juta per harinya Tribuners. Nah, ini bisa menjadi rekomendasi warga Kota Makassar dan sekitarnya
Dan Tribuners dimanapun Anda berada, ketika berada di Makassar, patut mencoba Pasar Cidu, Kota Makassar, di Jalan Tinumbu, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar ini. Nah, Ratu, demikian dapat saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rudi atas informasi dan juga rekomendasi tempat kulinerannya ya. Street food yang ada di Makassar, Tribuners. Tadi Rudi juga sempat berbincang dengan salah satu penjual di Pasar Cido, ada Aidil Saputra. Berikut liputannya untuk Anda. Di pasar pertama bakso bakar adalah saya. Yes. Iya. Sehari bisa omsetnya berapa? Apanya? Omsetnya berapa? Omsetnya? Ya, pendapatan. Oh, pendapatan biasa 1 juta lebih, tapi bayar cepatnya 1 juta. Oke, lanjut. Dalam sehari? Ya. Ini Pasar Cidu buka jam berapa sampai jam berapa? Sampai jam 1, jam 2. Dari jam? Dari jam 7 sampai jam 2. Oke, lanjut. Hari apa biasanya? Biasa kenapa? Paling rame di hari apa? Paling rame? Setiap hari berrame. Malam minggu juga ya? Setiap hari rame. Cuma kalau bagus cuacanya, bagus, baik. Baik, tidak baik cuaca, tetap rame. Iya. Tetap rame. Tribuners, ada ungkapan yang menyebut kalau ke Belitung rasanya tidak ke sana kalau tidak datang ke Pulau Lengkuas. Berwisata ke pulau ini jadi hal wajib bagi Tribuners yang datang ke negeri Laskar Pelangi. Di pulau ini, Tribuners wisatawan tak hanya bisa menikmati pemandangan laut saja, serta pantai berpasir putih, tapi ada hal unik lain, yakni mercusuar peninggalan kolonial Belanda. Lalu seperti apa indahnya Pulau Lengkuas ini? Sudah ada Adelina yang siap menggambarkan keindahannya untuk Anda. Silahkan, Adelina. Baik rekan Ratu, Tribuners mungkin pernah lihat di media sosial nih, orang-orang yang berwisata ke Belitung, mereka berfoto dengan latar belakang mercusuar. Nah, ini lokasinya di Pulau Lengkuas. Pulau Lengkuas ini memang menjadi ikon wisatanya Belitung, sehingga menjadi spot wajib bagi wisatawan karena menawarkan pemandangan eksotis dari struktur bebatuan pesisir. Memang yang bikin tempat ini unik, Ratu dan Tribuners, dan menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan untuk mengabadikan momen berwisata ke Belitung adalah mercusuarnya. Mercusuar ini dibangun pada tahun 1882, yakni pada masa kolonial Belanda. Selain menyaksikan mercusuar dan berfoto, ada spot rekomendasi juga nih untuk Tribuners, karena kalian bisa berfoto sambil mengapung di area yang dikelilingi bebatuan, yang disebut sebagai kolam bidadari. Dan untuk menuju ke Pulau Lengkuas ini, travelers bisa berkendara dari Tanjung Pandan Belitung menuju ke pantai Tanjung Kelayang di Desa Keciput yang bisa ditempuh sekitar 30 menit. Dan di Tanjung Kelayang ini terparkir kapal-kapal wisata yang bisa disewa sekitar Rp500.000 dan bisa memuat sampai 10 orang. Nantinya Tribuners akan dibawa berwisata ke pulau-pulau kecil termasuk Pulau Lengkuas. Butuh sekitar 30 menit berlayar menuju Pulau Lengkuas ini dan jika menggunakan kapal wisata. Tapi buat Tribuners yang punya budget lebih, bisa juga menuju ke Pulau Lengkuas menggunakan jet ski yang bisa ditempuh dalam waktu 15 menit saja. Dan tiba di Pulau Lengkuas, pasir putihnya ini dari pantainya ini sangat khas seperti kebanyakan pantai yang ada di negeri Laskar Pelangi. Dan di sisi lain pulau ini ada berbatuan granit dari berbagai ukuran yang juga menjadi spot menarik bagi pengunjung untuk berfoto-foto. Tak cuma itu saja, Tribuners juga bisa seru-seruan main air di lautnya yang bersih dan jernih. Dan jika sudah bosan bermain-main di pulau, bisa lanjut snorkeling di lepas pantai Pulau Lengkuas dan menyaksikan terumbu karang dan kehidupan di bawah lautnya. Tribuners juga tidak khawatir kalau nggak bawa peralatan snorkeling karena pemilik kapal wisata juga menyediakan peralatan yang bisa disewa. Demikian, Ratu. Baik, terima kasih Adelina atas rekomendasi lokasi wisatanya. Pulau Lengkuas, Tribuners bisa jadi satu pilihan ya untuk menghabiskan akhir pekan nanti. Terima kasih Adelina. Kita ke Lampung, Tribuners. Wisata Curug Pancur Emas adalah satu di antara destinasi yang menyuguhkan nuansa alam beserta air terjun irigasi yang sudah ada sejak zaman Jepang. Curug tersebut juga dimanfaatkan sebagai turbin pembangkit listrik. Selain itu juga ada kebun jeruk yang bisa dipetik langsung secara gratis. Letak wisatanya ada di Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Selengkapnya sudah ada Agustina di sana. Agustina, silakan laporannya.
Iya, baik. Terima kasih rekan Ratu. Oke, untuk Tribuners yang sedang berkunjung ke Lampung nih, terutama yang sedang berkunjung ke Kecamatan Natar. Jadi di sini ada satu lokasi wisata berbasis keluarga yang bernama Curup Pancur Mas ya. Curup itu berarti air terjun ya. Itu air terjun itu sudah ada sejak zaman Jepang. Kalau menurut Pak Odi ya, salah satu pemilik dari wisata alam Curup Pancur Mas ini. Jadi Curup tersebut adalah destinasi objek yang memang sudah terkenal oleh warga sekitar, yang sudah dikunjungi juga oleh warga sekitar untuk sekadar nyore atau untuk berekreasi gitu kan. Lalu untuk nama emasnya sendiri, itu emasnya itu diambil dari airnya yang berwarna emas. Jadi air tersebut merupakan saluran irigasi dari sungai ya. Jadi disitulah nama emas itu ditambahkan di nama tersebut. Jadi Pak Odi sendiri membuat lokasi wisata tersebut itu karena termotivasi oleh warga sekitar yang banyak sekali mengunjungi Curup tersebut ya. Banyak anak-anak sekolah yang sekadar bermain dan berfoto di situ. Jadi Pak Odi sendiri selaku pemilik lahan yang ada di sekitar situ berinisiatif kemudian membuat satu tempat wisata alam terutama untuk keluarga. Jadi Pak Odi membuat beberapa taman bermain untuk anak-anak, di mana di situ ada perosotan, ada ayunan di situ. Lalu di situ juga ada dibuat oleh Pak Odi sendiri, dibuat kolam renang. Di situ kolam renangnya ada untuk anak-anak dan juga untuk dewasa ya. Kalau untuk anak-anak di situ kolam renangnya kedalamannya sekira 40 cm, itu jumlahnya ada 2. Lalu kemudian sedangkan untuk kolam renang dewasa itu ada wahana waterboomnya. Jadi untuk selain kolam renang di situ juga ada bebek ontel ya. Bebek ontelnya di situ ada pengunjung bisa menjelajah genangan air yang ada di atas Curup tersebut. Jadi Curup tersebut itu di sekitaran air Curup tersebut itu ada sejenis jembatan ya, jembatan yang bisa dilalui pengunjung apabila ingin melihat derasnya Curup lebih dekat lagi. Namun untuk di area jembatan, anak-anak tidak diperkenankan untuk masuk karena kedalaman genangan airnya itu cukup dalam, yakni sekira 2 meter ya. Jadi anak-anak tidak diperkenankan untuk menjaga keamanan. Jadi di situ juga Pak Odi membuat beberapa gazebo bambu untuk peristirahatan. Jadi bisa sembari melihat nuansa genangan air, juga bisa merasakan sejuknya udara yang dihasilkan dari pepohonan di sekitaran sana. Jadi di sana ada banyak pohon yang teduh, juga ada beberapa tanaman bunga yang ditanam di situ ya. Jadi selain itu ada juga aula. Di situ ada aula yang bisa digunakan untuk mengadakan kegiatan. Selain aula, di situ juga ada camping ground. Camping ground-nya itu bagi Tribuners yang ingin camping di situ juga sudah dibonuskan dengan kebun jeruk. Ya, di situ ada kebun jeruk yang kebetulan waktu dikunjungi ke sana kebun jeruknya sedang berbuah tetapi belum matang ya. Dan menurut Pak Odi sendiri, jeruk tersebut boleh dipetik oleh pengunjung yang sedang berkunjung ke situ. Jadi pengunjung yang berkunjung ke situ bisa mendapat gratis buah jeruk tersebut asalkan dimakan di tempat. Tapi kalau untuk dibawa ke rumah, pengunjung bisa membayar tarif yang ditentukan dari Curup Pancur Emasnya sendiri ya. Lalu untuk tiket masuknya sendiri itu sangat terjangkau, jadi hanya Rp10.000 per kepala,
itu sudah free, kecuali kolam renang dan juga bebek ontel ya. Kolam renangnya sendiri itu untuk anak-anak 5.000, untuk dewasa 10.000. Lalu untuk bebek ontelnya sendiri itu sekira 30.000 per perahu. Dari dalam perahunya itu bisa dinaiki maksimal 3 orang. Demikian, Ratu. Baik, terima kasih Agustina. Tadi Agustina juga sempat berbincang dengan pemilik Curug Pancur Emas. Ada Odi. Berikut liputannya untuk Anda. Kita dan yang dinamakan Curug Pancur Emas itu kenapa dinamakan Curug Pancur Emas? Ya, untuk menurut riwayat ya, riwayat itu memang ada istilahnya air terjun. Air terjun itu waktu zaman Jepang dulu itu udah ada ini air terjun ini. Jadi pribumi sini dulu menamakan air pancur curup ya, curup. Kemudian air itu diusahakan untuk bening, jadi tidak bisa bening karena itu aliran untuk irigasi. Jadi tetap kuning, jadi diambil curup emas, curup pancuran emas. Nah itulah riwayatnya dari zaman Jepang dulu. Nah, untuk posisinya ada di bawah sana, ada di bawah sana. Nah, sampai sekarang kita ikuti apa yang dinamakan sesepuh dulu. Gitu. Oh, berarti itu sudah dari zaman dulu ya? Udah ada di zaman dulu itu memang curup, adanya curup pancuran emas. Kalau mendengar soal eks lubang tambang, rasanya yang terbayang hal-hal yang negatif ya, Tribuners. Tapi tidak dengan eks lubang tambang yang ada di Naurin Mini Garden Samarinda. Di sini eks lubang tambang disulap menjadi kolam ikan koi. Selain itu, suasananya yang asri, nyaman, dan udara yang masih segar menjadikan lokasi ini semakin diminati oleh masyarakat untuk menghabiskan akhir pekan. Lalu seperti apa ya lokasinya? Sudah ada Nefrianto di sana. Nefrianto, silakan. Ya. Selamat sore, Ratu. Kalau di sini sore sudah. Ya, silakan Nefrianto. Ya. Selamat sore, Tribuners, juga rekan Ratu. Berikut ada tempat satu destinasi tujuan wisata dengan daya tarik tujuan wisatanya berupa ekowisata ya. Naurin yang terletak di Jalan Bengkuring, ya ini Jalan Padat Karya, jalan masuk lagi ke Jalan Bersama, sekitar 200 meter dari Jalan Padat Karya, Jalan Umum. Itu sejak tahun 2021 kemarin, awalnya Naurin ini berkembang merupakan wisata tempat istirahat untuk keluarga saja. Namun namanya medsos yang berkembang dan saat keluarga pemilik Naurin Mini Garden ini memiliki keponakan yang juga menyebar berfoto-foto di situ, kemudian di-upload di media sosial baik Instagram, Facebook, dan berbagai media sosial, direspon rekan-rekannya orang per orang, dari telinga ke telinga, mulut ke mulut. Akhirnya sedikit demi sedikit, tahap bertahap itu terkenal dan tampak menarik dengan gambaran lokasinya itu berupa eks lubang tambang. Awalnya itu membangun 3 coupling dulu ya, 10x20 ada 3 coupling, dan dibuat jembatan maupun kolam tempat ikan. Dan ternyata menarik sejumlah komunitas juga, yang dimana komunitas itu memiliki grup di Facebook dengan mencapai peminat puluhan ribu ya. Kemudian diposting lagi sampai dibuat videonya dan disebar di YouTube, di Instagram, media sosial, sehingga jadilah berkembang Naurin Mini Garden itu. Dan Naurin Mini Garden ini terdiri dari sejumlah taman dengan sejumlah tanaman, mulai dari buah-buahan seperti pisang, jambu, kemudian ada pepaya, juga ada ternak madu kelulut yang alami dikembangkan oleh pengelola dan langsung dijual di situ. Kemudian ada sejumlah gazebo, itu ada sebenarnya 7 gazebo, dan ada 7 tempat untuk menikmati baik tempat duduk-duduk maupun tempat kolam ikan.
Dan kolam ikan tersendiri itu ada ikan nila yang berwarna merah, kemudian ada juga ikan koi kemerahan. Ikan nila kemerahan itu bisa jadi terapi untuk pengunjung yang ada di sana, dan ternyata uniknya terapi untuk kesehatan, membantu kesehatan itu juga menarik sejumlah warga yang ingin bertamasya dengan suasana baru ya, dimana kan di Samarinda ini struktur geografisnya ada sungai maupun daratan, dengan komposisi destinasi wisata itu ada ekowisata, buatan, taman, kemudian alam, dan ada juga wisata budaya serta wisata religi. Ternyata Naurin ini menarik sejumlah pengunjung, dan pengunjung jika untuk ke sana menikmati keasrian taman maupun kolam ikan koi dan ikan nila yang ada di Naurin Fairy Garden, cukup dengan merogoh kocek dari 10.000 dan 5.000 rupiah untuk anak-anak, untuk dewasa itu 10.000. Jadi cukup murah ya. Makanya dengan itu Naurin ini sangat digemari pada akhir pekan, dan ada peningkatan pengunjung di akhir pekan. Dan di Naurin sendiri pengelola juga tetap mengikuti protokol kesehatan karena masih pandemi sekarang. Ada disediakan tempat cuci tangan, kemudian hand sanitizer juga disediakan, dan tetap dilakukan pembatasan jika ada peningkatan jumlah penduduk yang signifikan pada saat liburan maupun weekend. Rekan Ratu. Baik, terima kasih Nefrianto atas laporannya. Naurin Mini Garden Samarinda Tribuners bisa menjadi pilihan nanti untuk berlibur bersama keluarga dan orang-orang tercinta ya. Terima kasih Nefrianto. Ya, terima kasih Ratu. Berikutnya Tribuners, kapal pertama dari Singapura dalam pelaksanaan travel bubble akhirnya sandar di Pelabuhan Nongsapura pada Rabu 23 Februari 2022 lalu. Momen ini sangat dinanti-nantikan lantaran sudah 2 tahun kedatangan wisatawan mancanegara dihentikan sejak pandemi COVID-19. Ada 28 orang yang ada di dalam kapal tersebut dan akan menginap di Hotel Batam View. Selengkapnya ada Roma yang akan menyampaikan laporannya. Silakan Roma. Baik, terima kasih rekan Ratu dan Tribuners semua. Kabar gembira untuk masyarakat Kepri, khususnya pemerintah Provinsi Kepri, lantaran pelaksanaan travel bubble bisa dilaksanakan pada Jumat 23 Februari 2022 yang kemarin, di mana kapal pertama 1 unit Batam Fast berhasil mengangkut wisatawan mancanegara asal Singapura berlibur ke Kota Batam. Setelah 2 tahun di Kota Batam tidak pernah lagi didatangi oleh wisman manapun sejak pandemi COVID-19. Nah, di mana seperti kita ketahui Tribuners dan rekan Ratu, program travel bubble ini hanya berhasil dilaksanakan di 2 tempat saja di Indonesia, yakni Bali dan menyusul Kepulauan Riau. Nah, untuk kapal pertama ini, wisman yang datang itu sebanyak 28 orang, disambut langsung oleh pejabat-pejabat yang ada di Provinsi Kepri, khususnya di Kota Batam, yakni Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad, Bapak Asisten, Bapak Samsul Bahrum, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Bapak Buralimer, dan Kadis Budpar, Bapak Ardi Winata. Nah, penyambutan hangat ini sungguh dirasakan oleh para wisman, di mana tim media dan beberapa pejabat lainnya juga berhasil foto bersama sekaligus mewawancarai beberapa wisman yang baru saja tiba di Kota Batam. Nah, sesaatnya tiba di Kota Batam, mereka juga menjalani PCR kembali, walaupun di negaranya sendiri sudah menjalani PCR 1 kali 24 jam. Namun sesampainya di pelabuhan, mereka hanya mengambil tes swab PCR dan menunggu hasilnya di penginapan masing-masing. Nah, di mana 28 wisman ini akan menginap di Hotel Batam View Resort. Sesampainya wisman di pelabuhan, mereka sudah disediakan
bus khusus yang akan mengangkut mereka untuk menuju tempat penginapan dan liburan yang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat. Nah, untuk kunjungannya ini mereka hanya boleh berlibur di kawasan Nongsa, di mana ada 4 resort yang digunakan dan 2 golf. 4 resort itu diantaranya Batam View, Montego, NPM, dan satu lagi Tering Bay. Mereka tidak diperbolehkan kemana-mana selain ke daerah yang sudah ditentukan saja, dan akan ada juga pengawasan yang ketat baik pihak hotel maupun tim Satgas COVID yang sudah ditugaskan. Demikian laporan langsung dari saya, rekan Ratu, Kepulauan Riau, Kota Batam. Roma Lucianturi melaporkan. Terima kasih Roma atas informasinya. Tadi Roma juga sempat berbincang langsung dengan beberapa wisatawan mancanegara yang telah hadir. Berikut liputannya untuk Anda. Bapak siapa, Pak? Berapa duit di bawah Datang ke sini sama siapa, Pak? Datang ke sini sama siapa? Di resort mana minat? Berapa hari, Pak, di sini? Berapa hari di sini, Pak? 3 hari. Namanya siapa, Pak? Memang berapa bulan atau kerja apa, Pak? Your profession. Sales marketing. Apakah ada permintaan untuk bisa mengunjungi seluruh Batam, tidak hanya kawasan Nongsa? Do you want to visit not only Nongsa but around Batam? Slowly lah. Slowly. Make sure that everything follow protocol and safe, then we can bring people more confidence. Thank you. Happy holiday, Mister. Happy holiday. Bye. Baik Tribuners, itu tadi sederet lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan akhir pekan nanti. Karena masih di tengah pandemi, kembali Ratu mengingatkan untuk tetap wajib disiplin menerapkan protokol kesehatan serta aturan PPKM yang berlaku ya. Saya Ratu Siati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.